Tiganya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Ada yang baca ayat 48 sampai 59. Udah berdoa dulu. Ayat 48 sampai 59. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau yang lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata dia adalah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Maka aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia. Yesus lebih dalam. Mengenal berbeda dari sekedar mengetahui. Ketika kita mengenal seseorang, maka ada pengetahuan yang mendalam tentang orang tersebut. Mengenal Yesus Kristus bukan hanya sekedar mengetahui siapa itu Yesus, tetapi menghidupi ajarannya. Dalam nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi menolak keras kehadiran Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Bagi mereka Yesus dipandang sebagai orang asing, orang Samaria, atau orang yang kerasukan setan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman orang Yahudi. Yesus membantah bahwa dirinya tidak kerasukan setan. Ia menghormati Bapa, tetapi orang-orang itu tidak menghormati Yesus. Kehadiran Yesus bukan untuk mencari hormat, tetapi untuk memuliakan Allah. Setiap orang yang menerima dan menuruti firman-Nya akan mendapat hidup yang kekal. Kemudian orang Yahudi membandingkan Yesus dengan Abraham. Hal itulah yang membuat mereka bertanya-tanya, apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang menuruti firman-Nya? Yesus mengatakan bahwa Ia tidak datang untuk memuliakan dirinya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pemahaman orang Yahudi tentang Abraham dan Yesus.
Memang benar bahwa secara biologis sebelum Yesus lahir, Abraham sudah lahir. Tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa sebelum Abraham lahir, Yesus sudah ada. Kenapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah. Orang Yahudi memahaminya secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Yesus bukanlah pelengkap dalam kehidupan iman kita, tetapi Yesuslah satu-satunya dasar bagi kita untuk mengenal Allah. Sebab Yesus adalah Allah sendiri. Melalui Yesus, kita dapat memahami kehendak Allah. Kita harus memahami siapa sesungguhnya Yesus secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Kita dipanggil untuk mengetahui, mengenal, dan terus mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus itu. Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ini penggalan syair lagu sekolah minggu. Ini juga memperlihatkan bahwa sejak masa kanak-kanak kita sudah dibimbing untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang menolong kita dari tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Kalau kita renungkan kembali, ada begitu banyak berkat pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Maka dari itu, melalui momen pergantian tahun 2025 ke tahun 2026, hendaknya kita semakin bertambah dan semakin lagi mengenal Yesus dengan rajin beribadah